زيد على سندنا إليه آبائنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. قد قيل في قوله تعالى لمن خاف مقام ربه جنتان جنة معجلة هي جنة المعارف وجنة مؤجلة هي جنة القيامة. ومن دخل هذه لا يشتاق إلى تلك يعني بالنسبة إلى حولها وصولها لا بالنسبة إلى ما يحصل هنا من القرب والتعرف فشتان ما بينهما فإنما يفاض على قلوب العارفين بأهل الدار إنما شبيه لما عاد لهم وأكرموا لتعليله بهذه الدار. قال بعض العارفين مساكن أهل الدنيا خرجوا منها أما عرفوا أطيب ما فيها قيل لا هو ما هو قال معرفة الله تعالى. Sungguh dikata orang pada firman Allah Ta'ala bagi orang yang takut makan Tuhannya dapat dua surga. Surga yang disegerakan yaitu surga ma'rifat. Surga yang dijanjikan yaitu surga pada hari kiamat. Bahasanya barang saya masuk pada ini surga tidak rindu kepada itu surga. Mahliki mereka nisbahnya kepada bidadari dan mahliki tidak nisbah kepada apa yang mereka dapat di sana daripada dekat dengan Allah dan nyata jauh sekali antara keduanya. Bahwasanya apa yang dilimpahkan kepada hati orang ma'arif billah pada ini negeri hanya saja ia menyerupai apa yang Allah persiapkan bagi mereka. Dimuliakan mereka dengan segerakannya pada ini negeri. Berkata sebagian orang arif billah bermula segala orang yang miskin di dunia keluar mereka dari dunia tidak mengenal mereka senikmat-nikmat yang dalam dunia. Kata orang apa dia? Yaitu mereka berkata ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang diambil dalam qaul dari ayat daripada Al-Quran bahwa Allah Ta'ala memberi rasa di dalam orang ma'rifatnya itu lebih daripada rasa makna gembiranya di waktu orang masuk dalam surga, sehingga kegembiraan itu ada banding dan makna dunia atau akhirat. Di akhirat balas Allah dalam surga dengan bidadari dan rumah yang indah. Nah, itu ada menggembirakan. Nah, mereka gembiranya di akhirat itu lebih lagi dari dari Allah di dunia.
daripada sangat dekat kepada Allah dan sangat nyata. Ada mengenal lagi tayun mana wayat. Kalau dipikirkan jauh sekali antara pemberian Allah di dalam hati orang bermakrifat ini di dunia. Perbedaan antara makna zahir dan makna batin. Lalu mereka memaknai bahwa liman khafa maqam rabbi jannatan, orang takut pada Allah dapat dua surga. Maknanya adalah surga yang Allah segerakan yaitu makrifat, dan surga yang Allah janjikan yaitu surga waktu pada hari kiamat. Orang yang di dalam surga itu kan ada kesedihan karena ada dosa. Nah, orang makrifat seperti itu. Dan orang dalam surga itu ada apa-apa karena dia juga cerita pahala lagi ada sebalasan aja lagi apa gitu. Orang beribadah tambahlah orang tadi bergembira dan bergembira. Jadi makna gembira itu bukan tertawa atau senang. Gembira itu tidak ada sama sekali. Allah Ta'ala memberi kata bahwa wujudmu itu ya wujudku. Karena sudah pengakuan Allah seperti itu kan sudah selesailah orang tadi mengenal Allah. Ada lagi cerita wujud Allah. Kalau kita mengakui wujudku ini wujud Allah, nah itu murtad. Ini yang maknanya makrifat. Nah itu sebenarnya itu kada berhasil. Jadi orang memang sampai kepada Allah Ta'ala, ya ketemu sebagaimana Rasulullah. Allah menjanjikan tidak hanya semata kepada dirinya, pada keluarga, pada orang yang masuk makna di dalam jamaahnya. Tidak ada satu pun kena siksa. Itu perbedaan dengan makna bahasa kita ketemu dengan guru yang makrifat, maka kita jamaahnya ini pun selamat dunia akhirat. Allah menjadikan kayak itu. Nah itu sehingga tidak apa yang dipikirkan kita. Kan surga, apa di dalam surga Allah berkata kepada penduduk surga, ini raditu, aku ridha kepada kamu, lakum bagi kamu semua. Ini mana itu? Setelah orang Badar, maka ahli Badar itu Allah berkata, i'malu ma syi'tum. Apa yang kamu kehendaki perbuat? Ada dari Allah mengatakan bahwa kamu salah itu tidak ada. Namun di waktu itu mengikuti pada Rasulullah orang Badar. Tarikul ma'rifat ini diambil di situ bahwa Allah memberi surga tapi anaknya di dalam jiwa pada orang yang ma'rifat. ولكل من العامة والخاصة درجات بحسب الأسباق والمقامات كما أن للعامة طريقا والنظر والخاصة طريق وهي المجاهدة والرياضة الطريق بحسب العدد إلى بالمعنى إلى بعيد اللهية ولذلك سئل الصديق الأكبر رضي الله عنه بما أردت ربك قال بما عرفنا به نفسه لا يغم الهواس ويقوم بالقياس قريب ببعده بعيد بقربه فوق كل شيء ويقول تحته شيء وأما كل شيء ويقول أمامه شيء على كل شيء قدير ليس كمثله شيء ولا يخلق شيء بشيء سبحانه من هو هكذا وليس هكذا غيره.
Setiap orang yang awam dan orang yang hasah ada beberapa derajat berbeda sekira-kira berbeda Allah. Rahasia ma'rifatnya dan makam martabatnya. Sebagaimana bagi orang awam tak ada jalannya. Jalan orang awam untuk ma'rifat hawa nazar yaitu tafakkur. Seperti ini juga jalan bagi orang hasah. Ada jalan yaitu jalannya mujahadah dan iyadah. Demikian itu jalan sekira-kira ada. Kalau tidak bermula ma'rifah tidak didapat kecuali dengan curahan anugerah Tuhan. Karena itulah ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Dia berkata, dengan apa yang mengenalkan akan daku dengan dia oleh jatnya. Tidak bisa diperdapati dengan panca indera dan tidak bisa dikias dengan kias. Allah sangat dekat. Sebutan orang jauh. Allah sangat jauh. Sebutan orang dekat. Menguasai tiap-tiap sesuatu. Tidak dibenarkan mengata Allah di bawah sesuatu. Mengatur tiap-tiap sesuatu. Tidak boleh dikata di depannya Allah sesuatu. Dan ia atas tiap sesuatu sangat kuasa. Tidak seumpama sesuatu. Tidak boleh dikata Allah seperti sesuatu pada sesuatu. Maha suci Allah yang bersifat begini. Dan tidak ada yang bersifat selain Allah seperti ini. Maknanya di dalam kita menjalani kita supaya bisa merasa perbedaan apabila tarik orang awam banyak tafakkur. Tarik orang hasah, orang para awliya, suluk yang jadah. Nah itu jalannya aja. Ma'rifatullah akbarul ladzati ama syadil mughazihi al-mudlina. Inilah makna tadi. Barulah ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu yang lebih sempurna dari seluruh kebahagiaan dan kesenangan. Sebagai menjelaskan Imam Ghazali di dalam himpunan kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. 4 jilidnya itu isinya jalan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Himpun daripada 4 ilmu syariat dari kalahkan ma'rifat. Kemudian beliau berkata sesudah mensyarahkan dan menjelaskan. Inna man talaba fi ma'rifatillah subhanahu qad nasallahu min asrai mulkillah alam syai'in yasir ainu yusrifu qalbihi inda husul qasmin al-farah. Nah yakadu yatiru bihi yatajam nafsihi bi tabati ihtimalihi bi quwwati farhihi wa sururihi. Hadza mimma la yadau illa bi dzauqi la khayatu bihi qalilat wa jadwat. Barang siapa sangat memperhatikan tafakkurnya pada jalan mengenal Allah, terbukalah baginya dari rahasia alam syahadah sekalipun sedikit. Bahwasanya membetuli ia pada hatinya ketika mendapat terbuka itu dari kegembiraan. Hampir-hampir terbang badannya. Dan merasa ia bingung dirinya pada
menatapnya dan bisa menyandangnya karena kekuatan gembiranya dan senangnya. Ini daripada orang tidak diperdapati kecuali dengan makna hakikat, yaitu disebut dzauq. Berbicara tentang ilmu ini sangat sedikit sekali manfaatnya. Maknanya bahwa orang belajar kehabisannya Allah Ta'ala membukakan. Karena yang dipelajari itu sangat kuat yakinnya, maka dibuka Allah Ta'ala lalu dia takajub. Takajubnya itu adalah timbul kegembiraan. Bahasa kita seperti orang tuhuknya usaha ini dan itu. Sekalinya usaha yang mudah aja, nang maulah ya sukses. Di situlah lalu asa jauh perjalanan. Nah itu ada yang membukanya kecuali Allah juga. Artinya setelah seseorang seperti kita, kitablah ada kitab ini pegangan supaya ada keluar Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu dimusyahadakan, ya tafakurna. Di waktu musyahadahnya itu kan kita dipelajari di kitab itu. Dan waktu musyahadahnya harus lepas daripada pengakuan kita ada. Disebut la haula wala quwwata illa billah, kalau ada daya upaya. Terus nanti itu tergantung kepada Allah yang membukanya. Ada yang dibuka setahun, 2 tahun, ada yang dibuka sebulan, yang dibuka seminggu aja, 3 hari aja. Di waktu Allah membuka, Allah Ta'ala itulah guru kita. Allah Ta'ala tenang, ini itu sama. Artinya bagaimana seseorang dari bawah harus dia berjalan sekalinya Allah Ta'ala itu jadi gurunya. Nah, itulah makna kegembiraan. Pada sembarang masuk di situ makna. Walaupun yang kecil, yang paling kecil jalan tafakur musyahadah adalah jalan nikmat. Yang paling besar jalan musyahadah adalah jalan sifat. Kalau jalan jat tidak ada. Karena masih jalannya menuju pada jat, yang sudah sampai ke jat maka labur semuanya ada. Kalau masih jalan nikmat maka kelihatan masih alam syahadah. Tapi asrarnya rahasia alam mulkullah alam syahadah adanya dibuka Allah Ta'ala. Alam syahadah ini saya yasir, sesuatu yang sedikit. Nah itu sangat paling mudah jalan dan itu diakui oleh seluruh ulama Ahlussunnah Jamaah. Jalan yang paling berat itu jalan sifat. 7 sifat itu satu persatu dimusyahadahkan oleh 7 qudrat iradah dan mahiyat, apalagi sampai 20. Setiap sifat itu terjadinya ada. Itulah lalu itu yang diambil oleh Abdurrahman Siddiq. Siddiq jalan sifat. Artinya tergantung kita. Jalan sifat apabila sudah disamak mandang lain apa yang dipanggil orang baik di dalam
banyak laut nang dalam tu kadang-kadang. Tapi nah itu jalan situ. Artinya beda kalau tidak semuanya sama. Jalan nikmat ada mendengar, ada dan apa tidak. Cuma Allah Ta'ala membuka aja jalan nikmat. Setelah dibuka Allah Ta'ala, lalu si manusia ini sebenarnya mampu. Di beda Allah kekuatan. Waktu rahasia itu ada orangnya. Ya kita ada ingat lagi orangnya ada, tapi ingat biasa aja. Hanya di dalam jalan nikmat itu panah aja. Sampai di panah sama mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang upaya kecuali dengan Allah, sama aja nah itu. Salah satunya nah itu sudah masuk di dalam makna ma'rifat. Walaupun sedikit aja. Karena sambungannya Allah Ta'ala urusannya itu, sambungannya. Alam semesta ini misal dengan misal guru kita, ada waktu kita belajar. Sehingga kelihatan apa nang dimisal guru sekalinya nyata di dalam makrifat. Panggilan nikmat tu hari burung misalkan ayam jagau na ita. Kuliah kongkoknya karena ini merasa jaga. Sekalinya ada nang terjaga padanya hanya berdiam. Artinya bisa misal seluruhnya punya sudah dibuka Allah rahasia ayam dan rahasia ilmu. Anak ayam tu bubur sumur, tapi sumurnya kering, mainnya ada di atas, kuliah cari umanya, karenanya di dalam sumur. Makanya berjalan bubur naik ada kayak tangga naik ke atas melihat rumahnya berdiam ini. Dikiranya kan ada rumahnya padahal ada aja. Cuma seorang bubur di sumur. Al-arifun la tashghuluhum jannah wa an-nar fadlan min dunya. Bahadzal qadar nabi ala anna ma'rifatu ta'ala azul asya'an la lazata fa qalida qala musli' dalani inna lillahi ibadan la ihsan yashghuluhum an khawfun nar wa la raja'ul jannah fa kaifa tashghuluhum dunya lillahi ta'ala. Nah ini pemberian Allah Ta'ala. Ada kawah juga dikehendaki ini jalan agar supaya tahu itu. Bermula ini kadar menjadikan akan engkau bahwa ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu paling nikmat daripada sesuatu. Bahwasanya tidak ada kenikmatan di atas ma'rifat. Anina berkata Muslim ada bahwa bagi Allah ada beberapa hamba tidak membimbangkan akan mereka daripada hadrah Allah oleh takut neraka dan tidak mengharap surga. Bagaimana bisa membimbangkan akan mereka oleh dunia daripada hadrah Allah Ta'ala. Nah, adanya ya ma'rifat tadi. Kayak apa kita takut neraka? Memang Allah mani masuk neraka apa aja. Kita tahu badan kita ini masuk neraka hancur. Ada apa-apa.
Karena badannya terbuat daripada daging, kulit, tulang, neraka itu kan api, bakal hangus. Mun ke surga asal jauh benar karena kada bisa amal juga. Kadang ke surga terus beramal, nyamal kebaikan lebih baik memarah ke orang ngampunnya kayak itu. Nak masuk surga amal kada bisa juga, nak takutan neraka sia seorang ini. Apa juga dulu lebih baik. Nah, itulah maknanya innal ibadan Allah Ta'ala baik memaraki Allah Ta'ala. Ada usaha mikir takutan neraka ya. Takutnya masuk ke sini apa juga. Harap surga apa juga diharap. Ya apa keputusannya kan Allah. Hiduplah di dunia. Bagaimana dunia ini bisa meninding? Lihat dari Allah tentang dunia ini dicipta. Artinya kenapa tetap orang belajar juga. Karena dunia ini makhluk, kalau hidup dengan dunia, pasti hidup dengan Allah. Bagaimana mau membimbangkan dunia ini? Dunia kan ada juga. Kalau makan minum, kan ada merasa makan, ada merasa minum. Hingga kan ada merasa goreng. Guring ada merasa guring, jaga ada merasa jaga. ولذلك قال بعض إخواني معروف وكرهي رضي الله عنه أخبرني عن المحفوظ شيء هجاك إلى العبادة وإن قطعني خلقي فسكت. Berkata sebahagian teman Ma'ruf al-Qarhi radhiyallahu anhu, kabarkan akan daku wahai Abah Mahfud apa juga sesuatu yang mendorongkan engkau untuk mengerjakan ibadah dan engkau menjauh daripada bergaul dengan makhluk. Maka beliau berdiam. Faqala hazir maut faqala Aisyah al-maut. Berkatalah temannya, apakah sebab sampean ingat mati sehingga sampean berhimmat ibadah? Berkatalah beliau, apa juga tentang pengaruh mati itu nang apa dia? Orang hidup mati ini kan hidup akan dimatikannya. Kalau zikrul qalbi wal bahja, maka sampean mengingatkan di dalam kubur sendiri, dalam bahja sendiri. Beliau pun berkata, saya nak apa juga nak kubur. Khawfun nar jauh jannah, sampean takut nanti disiksa di dalam neraka dan sampean hendak ke surga. Kalau beliau berkata, saya hadza. Inna malikan hadza qulluhu biyadihi in ahbabtuhu an sakaja min zalik wa in kana bainahu ma'rifah kapaka jam hadza. Kehidupan kematian, kubur, alam barzah, neraka, surga itu kan milik Allah. Sehingga Allah adalah rajanya. Dengan kehendak Allah, siapa aja nak dimati akannya mati, nak hidup akannya hidup. Seluruhnya kekuasaan Allah. Jika engkau cintakan dia Allah, niscaya melupakan engkau oleh demikian itu. Jika adalah engkau antara engkau dan antara Allah, karena cukup seluruh demikian itu. Allah menyuruh beribadah supaya maknanya kita seolah-olahnya kita ini ada pertalian hubungan antara pemerintah dan pengerja sampai di dalam makna larangannya kayak itu. Kalau orang sudah kenal kepada Allah di waktu beribadahnya kan memandang gawiannya bang, jangan memandang anugerah berian Allah. Maka ibadah itu pemberian, bukan gawian kita.
Kalau yang lain gawian kita, nang apa juga diulah, mengharap nang apa juga takut. Maka terjadilah di dalam kehidupan kita ini ada makna balasan pahala dan ada makna balasan dosa. Sedangkan di pahala sudah kita kada lagi memandang gawian kita bagaimana mengharap pahala, ada gawian kita berian orang bagaimana di dosa. Makanya situ harus kenal kepada Allah. Kalau betul-betul kita besi Tuhan nama ampuni dosa kita, apain harus? Kita beribadah Allah menerimanya, kita berdosa Allah nama ampuninya apa gitu urus. Nah disitulah lalu ada dalam apa memang itulah makna surga. Jadi bukan membatalkan syariat kan? Harus syariat orang tak ada. Orang hanya punya pegangan. Fi akhbari Isa alaihi salam jara'ait al-fata masbuban bi talabi Rabbi ta'ala faqalahahu dzalika amasirahu. Dan riwayat Isa alaihi salam apabila engkau lihat seorang pemuda rindu ia dengan menuntut Allah Ta'ala, maka sungguh melalaikan akan dia oleh demikian daripada yang lainnya. Jalannya apabila seseorang melihat di jalan rindu beribadah tadinya, jalan cinta beribadah juga. Jalan panah kada tahu lagi orang tak. Apabila jalan cinta maka seluruhnya kada ada lagi yang ada yang dicintainya. Ya alhamu ada daya anak surga, ada daya takut neraka. Karenanya yakin sudah Allah Ta'ala menjanjikan surga, yaitu makrifat tadi. Allah Ta'ala menjanjikan lepas daripada neraka, yaitu hijab dinding. Urusan Allah Ta'ala sekalinya yang kita campuri itu. Jadi kita hanya disuruh beribadah ikhlas sudah. Urusi gitu orang, sekalinya salah urus. Yang diharap gitu orang juga, yang ditakuti gitu orang juga. Ala musadaran man kana yang masgulan bi nafsi wa gadan masgulun bi nafsi. Man kana yaum masgulan bi rabbih wa gadan masgulun bi rabbih. Barang siapa hidup di dunia ini menuntut untuk dirinya ada makna merasa bisi gawian, maka di waktu hari kiamat ia akan dihisab dengan gawiannya. Barang siapa di waktu di dunia ini anjur labur yang memandang kurnia Tuhannya, maka di waktu di akhirat Allah yang mengurus dirinya. Tergantung kita. Artinya tergantung di waktu hidupnya ini. Nah ini sudah masuk di dalam tata cara hati orang, hati mana itu luarnya sama kayak kita. Hati ini itu maulah beda antara seluruh makhluk Allah. Letaknya di dalam hati, jahirnya di dalam perbuatan. Maka sudul arifin kulluhum wasluhu wa liqa'uhu faqat ya quratul ain allati la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum minha ajaha salatin halaqal humum syahwatu kulluha salal qalbu mustaghfikan bin na'imiha walau uqiya bin nar lam yahsa biha istiqraqi. Tujuan hati orang arif billah seluruhnya adalah bertemu dengan Allah. Itulah yang mereka inginkan. Yang tidak mengetahui satu jiwa apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Apabila sudah ia bertemu dengan Allah, mendapatlah ia terhapus seluruh duka cita dan syahwatnya. Jadilah hatinya karam dengan segala pemberian nikmat Allah.
Jikalau dilempar ia ke dalam neraka, niscaya akan merasa panasnya karena karamnya ia dengan Allah. Kalau urida alaihi na'imul jannah lam yaltafit ilaihi bikamali na'imi bulughihi al-ghayat allati laysa fawqaha ghayat. Jikalau ditawarkan atasnya kenikmatan surga, niscaya akan berpaling hatinya kepada itu surga karena sempurna sudah pemberian Allah di dalam dirinya. Sampainya akan kesudahan yang tidak ada di atasnya kesudahan, yaitu bertemu Allah dan wasil. Nah, itu pemberian Allah lalu makna kelebihan orang ma'rifat itu. Ada kawajib kita menurut Allah beri yang ada kata kawajib. Kita hanya untuk biar supaya sangka baik bahasa orang dengan mereka itu. Al-Qutbu Sayyid Abu Bakar bin Abdullah al-Iddu sahib adat. Man araf Allah sabahul aish abadul hayat in khalata bahwa kemunfaridin bi jama'atin wa samin bi khalwatin ghairi min hadirin bi safarin syahidin bi ghaibin bi hudurin mukhalitin bil badan munfaridin bil qalbi mustaqim bi adhubati zikri rabbi jalla wa ala. Barang siapa mengenal Allah, niscaya nyaman hidup. Maka bertambah kenikmatan hidupnya. Jika ia bergaul dengan orang banyak, maka dia tetap seperti sendiri dengan Allah di waktu ada orang. Jika ia berjamaah di dalam sendiri, sama seperti orangnya banyak. Seperti orang yang asing di kampungnya, seperti orang yang di kampung di waktu musafirnya. Seperti orang yang hadir di waktu tidak ada orang, seperti orang yang tidak ada di waktu hadirnya. Badannya bergaul, hatinya tetap di hadirat Allah. Karena karamnya dengan kenikmatan mengingat Tuhannya Jalla wa'ala. Nah, itu kelebihan daripada orang ma'rifat. Kamalu ma'rifatillah, taqabbukan ma'atillah, wa ya'rifalahu anna rabban awjad al-iman bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijabihi sama billah istimanahi mala yazul bi yataraqqab bi ma'rifatihi bi taqwa qasari ta'ah tarka syahwat takhalli min asyi dzamil muhlikat ahli bi sabab habidah mujiat. Dan hentilah sempurna mengenal Allah sesudah ia mengenal bahwa ia punya Tuhan yang ma'adakan kepada percaya dengan Rasulullah. Dan dengan apa yang didatangkan Rasulullah dengan atas menjunjung perintah Allah menjauhi larangannya. Senantiasa seorang hamba itu naiklah ma'rifatnya dengan bertambah takwa dan banyak taat, meninggalkan segala syahwat, membersihi hatinya dari sifat yang tercela dan berpakaian dengan sifat yang terpuji. Maknanya bahwa makrifat sudah cuma bisa kada sempurna. Sempurnanya dengan ikut Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu mengkaya jahil di dalam diri. Di waktu mengikut Rasulullah maka bersihlah lalu sedikit demi sedikit artinya yuzakihim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi yuzakihim. Allah Ta'ala mengutus Nabi Rasul yatlu 'alaihim ayatihi baca Quran wa yuzakihim. Yuzakihim ini hasil daripada mutaba'ah. Sifat-sifat yang membinasakan di dalam hati ujub, takabur, ia hasad, emosi, senang makan, dan syahwat parah.
Penyakit lidah bahaya, cinta kepada kehormatan, cinta harta, dan panjang angan-angan. Sifat 6, sifat terpuji, seperti tobat, sabar, syukur, mengharap, takut. Ada sifat fakir pada Allah, tawaduk, juhud, warak, tawakal kepada Allah, niat yang ikhlas, benar, cinta dan rindu, jinak kepada Allah dan ridha, sedikit angan-angan, senang bertemu dengan Allah. Nah itu seluruhnya kesempurnaan orang ma'rifat. Artinya tergantung kita. Ini Anda menyempurnakan itu kalau masuk di situ. Ini orang menutup, turun ke lain, menutup ma'rifat supaya orang kada kena. Tariqul Sufi yang mabna ala ilmu wa amal, itu sambungannya. Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman Al-Jami'in. Ya Rabbi. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ma'alim ma'alim dana alimna ma yanfa'una zina ilman tanfa'una bihi. Alhamdulillah.